Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya yakin kita semua tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita akan masuk dalam PA kategorial malam ini. Kita akan persiapkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersama mengangkat satu pujian untuk masuk hadirat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan mendalami firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, terus diperlengkapi oleh firman-Mu. Kami akan mendalami sebagian dari firman-Mu. Maka curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua agar kami boleh memahami firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab dalam PA kita saat ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membaca untuk kita sekalian, mari kita menyimaknya bersama-sama. Matius 25 ayat 1 sampai 13 dengan judul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu,
Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu, bersama tadi kita telah membaca kisah tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Siapakah mereka? Dalam bacaan kita dikatakan pada ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Sebelum kita melanjutkan dalam teks kita harus mengetahui latar belakang dalam kisah ini. 10 gadis yang dimaksud adalah gadis-gadis pendamping atau pengantar dari mempelai perempuan. Dalam tradisi Israel, 10 gadis ini dipilih dari orang-orang yang terdekat, bukan orang asing, tapi yang dikenali oleh mempelai perempuan. Jadi kemungkinan besar adalah sahabat-sahabat dari mempelai perempuan itu sendiri. Apa yang mereka kerjakan? Nah, Bapak Ibu, selain membantu pengantin perempuan untuk menyiapkan diri tentang pakaian, kelengkapan-kelengkapan yang lain, juga bagaimana mereka harus menyambut mempelai laki-laki dan rombongannya, maka gadis-gadis pendamping ini juga punya peranan untuk memberi dukungan moral bagi pengantin perempuan. Mengapa ini diperlukan? Karena saat itu yang menikah biasanya masih sangat muda. Jadi bayangkan seorang gadis yang masih muda belia menghadapi satu pesta perkawinan. Mungkin ada kegelisahan, ada kecemasan. Ya, kalau kita stres mungkin ya. Kalau kita ingat dulu ketika akan menikah, mungkin ada banyak hal yang tidak kita duga ya, membuat kita jadi dagdikduk. Dan saat-saat itu kehadiran orang-orang yang memberikan dukungan bagi kita sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah peran dari gadis-gadis pendamping, 10 gadis yang disebutkan. Dan setelah membantu mempelai perempuan, lalu mereka menyiapkan diri untuk menyambut mempelai laki-laki. Nah, di sini kita melihat Alkitab menyebut 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang keempat, mereka membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi dalam pernikahan di Israel, ternyata mempelai laki-laki itu datangnya tidak tentu. Bisa cepat, bisa sangat lama, bahkan hingga larut malam. Karenanya para pengiring perlu pelita. Pelita di sini bukan pelita kecil untuk membaca, tapi lebih menyerupai obor. Sehingga perlu cadangan minyak. Karena pelita ini harus diisi minyak setiap 15 menit. Demikian menurut penelusuran sejarah dan konteks saat itu. 5 gadis yang bodoh, mereka tidak menyiapkan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan dengan baik minyak cadangan untuk pelitanya. Ketika mereka menunggu sekian lama, mereka tertidur. Mungkin kita melihat di sini ada sisi kewajaran karena sudah lelah dan harus menunggu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan. 5 gadis yang bijaksana, mereka tidur setelah semua siap. Sementara 5 gadis yang bodoh masih punya waktu untuk mempersiapkan minyak, tapi mereka tidak lakukan itu dan mereka pun tertidur.
Maka hasilnya, kita lihat dalam bacaan kita, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah Bapak Ibu Saudara, di saat-saat kritis ini, barulah gadis-gadis yang bodoh itu sadar bahwa pelita mereka hampir padam. Mereka minta kepada 5 gadis yang bijaksana. Tapi apa jawaban dari gadis-gadis yang bijaksana? Kita bisa membacanya pada ayat yang ke-9. Begini jawab mereka, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Kita melihat bahwa 5 gadis bijaksana ini menolak permintaan dari 5 gadis yang bodoh. Tapi kita melihat bahwa penolakan itu sebenarnya didasari oleh pemikiran mereka yang matang. Mereka memperhitungkan dengan cermat bahwa kalau minyak yang ada itu diberikan, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Artinya semua akan menjadi sia-sia. Maka mereka menolak dengan sopan kepada 5 gadis yang bodoh, sambil menyarankan agar 5 gadis yang bodoh itu membeli dulu minyak ke penjual minyak. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka pergi membeli minyak, datanglah mempelai laki-laki dan rombongannya, lalu masuk bersama semua yang ada, termasuk 5 gadis yang bijaksana, ke tempat pesta perkawinan. Dan barulah kemudian 5 gadis yang bodoh itu datang ketika pintu sudah ditutup. Mereka mencoba mengetuk, dan kemudian ada yang keluar dan menjawab mereka dengan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Mengapa berbunyi, "Aku tidak mengenal kamu"? Bukankah keluarga atau pihak yang menyelenggarakan pesta memilih gadis-gadis itu untuk menjadi pengiring? Di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami bahwa Tuhan mengenal kita bukan dari siapa kita, tapi bagaimana sikap iman kita. Dalam hal ini, dalam konteks bacaan kita, 5 gadis yang bodoh ternyata gagal menyatakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka punya waktu, mereka punya kesempatan, tapi mereka lalai, sehingga mereka tidak dapat masuk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu berjaga-jagalah. Demikian ayat terakhir dalam bacaan kita. Berjaga-jagalah. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Sebelum kita melanjutkan untuk memahami apa maksud berjaga-jaga di sini, saya ingin mendengar dulu tanggapan spontan bila kita ada dalam peristiwa itu, melihat 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, tapi tentu tidak memungkinkan. Oleh karenanya saya meminta 2 orang untuk mewakili Bapak Ibu semua. Yang pertama saya bertanya kepada Bapak Bidel Napitu, Penatua Bidel Napitu, Koordinator Komisi Pria. Shalom Pak Bidel, bagaimana tanggapan Pak Bidel? Halo Pak Pendeta, Salam. Menurut saya suatu kebanggaan tersendiri apabila kita diminta sebagai pengiring di dalam suatu perkawinan, terlebih di zaman sekarang ini, among tamu bisa saja diminta dari keluarga, dari handai tolan, bahkan tetangga. Apabila kita terpilih, tentu kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempunyai kesiapan di sana agar jangan mengecewakan pasangan pengantin. Saya kira begitu Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bidel. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Bidel. Kalau kita melihat dalam konteks sekarang, ada pengiring pengantin, ada juga yang disebut dengan among tamu. Nah, ternyata yang dipilih oleh keluarga ataupun pengantin untuk menjadi pengiring atau among tamu, tentu ini sebuah penghargaan, ini sebuah kehormatan. Maka sudah seharusnya kita yang terpilih menyiapkan diri dengan baik. Itu jawaban dari Pak Bidel melihat
bahwa keterpilihan sebagai pengiring, sebagai pendamping bagi pengantin, sebuah penghargaan yang harus kita jaga dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita mau mendengar dari Ibu Leli Huta Barat, Penatua Leli Huta Barat, Koordinator Komisi Pelayanan Perempuan. Bagaimana jawaban dari Bu Leli? Apakah berbeda? Shalom Bu Leli, bagaimana jawaban dari Bu Leli? Shalom Pak Pendeta. Menurut saya, sebagai seorang perempuan, apalagi yang sudah berkeluarga, kita tidak bisa berkata biarlah semua terjadi atau ya bagaimana nanti saja. Ini sangat berbahaya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Maka sudah seharusnya kita memikirkan, menyiapkan dan mengantisipasi keadaan dengan matang. Terima kasih Bu Leli. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Leli. Kadang orang berprinsip bagaimana nanti, atau terjadilah. Tentu ini sangat berbahaya. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyiapkan segala sesuatu, tidak menyerahkan begitu saja. Oleh karenanya, tanggapan Bu Leli saya kira sangat tepat, bahwa 5 gadis yang bodoh itu tidak menyiapkan diri mereka dengan baik. Mereka mungkin berpikir, ya bagaimana nanti. Kadang menyepelekan, sehingga kita terjebak dalam situasi yang sulit, akhirnya tidak bisa kita atasi. Bukan karena persoalannya, tapi lebih karena kita tidak memiliki kesiapan, karena kita ternyata kurang cermat dalam melihat satu keadaan. Bapak Ibu di rumah mungkin punya tanggapan masing-masing, tapi saya yakin kita sepakat bahwa 5 gadis bodoh itu tidak bisa masuk ke ruangan bersama rombongan yang lain karena mereka gagal melakukan tugas mereka. Mereka tidak menyiapkan diri dengan baik, padahal mereka punya kesempatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pada pesan yang utama dari perumpamaan ini, berjaga-jagalah. Dalam konteks bacaan kita, mengapa gadis-gadis pengiring ini harus berjaga-jaga? Karena datangnya mempelai laki-laki tidak menentu, tidak diketahui kapan waktunya. Kembali dalam konteks pernikahan Israel, ternyata mempelai laki-laki sebelum datang ke tempat mempelai perempuan, ada satu tahapan adat yang harus dilalui, yakni tawar-menawar mas kawin. Nah, pada bagian ini seringkali terjadi perdebatan yang alot, sehingga waktunya memang tidak bisa ditentukan. Maka kata berjaga-jaga bagi gadis-gadis pengiring atau pendamping mempelai berarti mereka harus selalu waspada. Berjaga-jaga bukan berarti berdiam diri, tapi mereka harus siap kapanpun mempelai itu datang. Karena mempelai laki-laki itu pasti datang, hanya masalah waktu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesiapan diri dalam rangka berjaga-jaga ini adalah bagian dari kehendak Allah Bapa. Karena kembali kepada awal bacaan kita, ini tentang kerajaan sorga. Kita bersama merindukan kerajaan sorga. Kita bersama merindukan datangnya sang mempelai laki-laki, mempelai sorgawi, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kadang kita kurang memahami. Kita belum memiliki wawasan yang benar tentang kehendak Allah. 5 gadis yang bijaksana, mereka berjaga-jaga dengan menyiapkan diri dan siap selalu kapanpun mempelai itu datang. Tetapi 5 gadis yang bodoh, mereka tidak punya kesiapan, sehingga ketika mempelai datang, mereka mulai sibuk, mereka mulai menyiapkan, dan sudah terlambat. Ketika sudah terlambat, maka semua menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, bukankah saat ini kita menghadapi situasi yang tidak menentu? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Memang penantian kita terutama adalah
kepada kedatangan Sang Mempelai Surgawi. Tetapi di dunia ini kita harus berjaga-jaga, karena dalam waktu itu segala sesuatu bisa terjadi. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Berjaga-jaga, bukan berdiam diri, menunggu, mengantuk, tertidur, lalu semua terjadi di luar kemampuan kita. Tapi berjaga-jaga di sini adalah sikap yang aktif, sikap kewaspadaan, bahkan apa yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita, dengan kesempatan, dengan peluang yang ada, itu yang perlu kita bersama-sama pahami, bersama-sama kita tunjukkan dalam tindakan yang nyata. Saya mengajak kembali Pak Bidel dan Bu Leli untuk berdiskusi kira-kira kesiapan seperti apa yang bisa kita lakukan sekarang di tengah situasi yang ada, dan apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk juga memiliki kesiapan. Saya akan mulai dengan Ibu Leli Huta Barat. Bagaimana pendapat Bu Leli, kesiapan seperti apa yang harus kita miliki? Silahkan Bu Leli. Bentuk kesiapan dan kewaspadaan yang dapat kita lakukan sebagai orang tua, kita tidak boleh lalai mengingatkan mereka untuk selalu berdoa, membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita sebagai orang tua mendidik anak-anak dengan kasih dan ketulusan. Apalagi dalam situasi sulit saat ini. Waktu karantina yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Maka menjaga keadaan di rumah agar tetap nyaman dan hangat dalam keluarga itu penting sekali. Sehingga keluarga kita tetap dalam kondisi sehat fisik, mental, dan spiritual. Baik, terima kasih Bu Leli untuk pendapatnya. Juga boleh bergabung dalam PA kita malam ini. Kemudian saya mau mendengar kembali pendapat dari Pak Bidel sebagai seorang ayah. Apa yang disampaikan untuk anak-anak, kesiapan yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan. Pak Bidel, silakan. Tentunya di sini kita bisa melihat dari 3 hal. Yang pertama, kesiapan secara moral. Kita ajak anak-anak kita berdoa ke gereja dan takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, kesiapan secara mental. Kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk melakukan sesuatu hal dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kesiapan secara sosial. Tentunya anak kita juga kita berikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, dalam kata lain bergaul, dan kita berikan pendidikan kepadanya. Ketiga hal ini tentunya harus di dalam pendampingan orang tua. Itu kesiapan di antaranya yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Terima kasih Pak Bidel. Ada banyak nasihat yang sudah disampaikan. Semoga anak-anak kita juga boleh mendengar. Dan Bapak Ibu, kita masing-masing memiliki konteks tersendiri, keadaan yang tentu berbeda satu dengan yang lain. Tapi hal yang sama, firman Tuhan memperlengkapi kita saat ini, berjaga-jaga. Siapkan diri kita, lihat situasi yang ada, cermati, pelajari dengan seksama. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menggunakan apa yang ada, waktu, kesempatan untuk menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Karena ketika semua sudah terlambat, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itulah PA kita pada malam ini. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang-orang yang bijaksana. Seperti 5 gadis bijaksana, mereka melakukan apa yang menjadi tugas mereka dengan baik. Mereka menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk mempersiapkan diri, sehingga apapun yang terjadi, mereka boleh mengantisipasinya. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memberi persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu bersama boleh mempersiapkan persembahan di rumah masing-masing. Dan kita akan memberikan sambil mengingat firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita dalam doa, sekaligus kita menyampaikan syafaat kita malam ini. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Karena sesungguhnya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memampukan kami untuk berjalan dalam kesetiaan, semakin dibaharui, diperlengkapi, khususnya di dalam kami menantikan kerajaan sorga, menantikan kedatangan sang mempelai laki-laki, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam penantian itu ada banyak hal yang mungkin kami hadapi, dan kami tidak pernah tahu. Karena firman Tuhan mengajar kami untuk berjaga-jaga, untuk memiliki kewaspadaan dan kesiapan diri. Tolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, kami telah menghimpunkan persembahan. Kiranya Bapa berkenan menerima persembahan ini dan menguduskannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Namun di tengah-tengah keterbatasan itu kami mau terus belajar menyatakan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kasih, yang kembali boleh mencukupkan segala keperluan kami. Bahkan kami yakin pemeliharaan Tuhan nyata di sepanjang perjalanan hidup kami. Bapa, kami mau berdoa bagi orang-orang yang sakit,
dalam pemulihan atau yang masih berjuang untuk mendapatkan pengobatan. Kami berdoa bagi Ibu Sarti Karel, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Lea Raymond Octosea, Bapak Sesa Soekardi, anak kami Apriyadi Mahardika, Bapak Johan Liti, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Bapak Sumadi Gultom, Bapak Edi Prayitno, Ibu Hediopo Sunggu, Saudari Fani Simorangkir, Ibu Nurliana Aritonang, anak kami Dustin, anak kami Pramesti, Bapak RJ Rumate, Ibu Saimin Iman, Bapak Lawrence Petonengan, Bapak Tony Pardede, Bapak Sabar Nadia, dan juga bagi Bapak Beri Huta Barat. Kami yakini ya Tuhan, tangan Tuhan boleh terulur bagi mereka, menguatkan, memulihkan, dan memberikan pertolongan. Kami juga teringat akan keluarga yang berduka, keluarga almarhum Ibu Julia Naomi. Biarlah Tuhan menyertai segenap keluarga yang ditinggalkan, agar mereka diberi kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kami mau berdoa juga ya Bapak secara khusus pada hari ini, hari buruh. Ada banyak saudara-saudara kami, para buruh yang harus dirumahkan, putus dalam hubungan kerja dengan perusahaan-perusahaan. Kami yakini di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami boleh tetap dikuatkan oleh karena kasih dan setia Tuhan. Tuhan yang buka pintu-pintu berkat bagi saudara-saudara kami yang kehilangan penghasilan. Biar Tuhan menopang mereka untuk tetap melihat kemungkinan-kemungkinan baru, peluang-peluang yang Tuhan hadirkan. Biar Tuhan menjaga hati, menjaga iman, percaya, pengharapan saudara-saudara kami, agar situasi yang sulit ini tetap dihadapi dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, dan kami yakini pertolongan Tuhan melampaui segala kesulitan kami. Bapa di sorga, hadirlah juga bagi orang-orang yang terus berjuang untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, yang di garis terdepan tim kesehatan dan aparat yang saat ini mencoba menertibkan pelaksanaan PSBB agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, sampai pemerintah di desa, RT, RW, khusus dalam pemberian bantuan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kiranya penyaluran bantuan ini boleh berjalan dengan baik, tiba di tempat yang tepat, yakni mereka yang sungguh-sungguh memerlukan. Berikanlah bagi para pemimpin kami, pemerintah, aparat, kebijaksanaan, kearifan, agar mereka benar-benar menggunakan wewenang dan otoritas mereka untuk menolong yang membutuhkan dengan keadilan, sehingga masyarakat sungguh-sungguh terbantu dan kami boleh merasakan adanya damai sejahtera. Kami juga berdoa Bapa untuk tingkat kejahatan yang semakin meningkat di tengah situasi pandemi ini. Biarlah Tuhan menolong, memberikan damai sejahtera. Tuhan menghentikan niat jahat dari orang-orang yang mungkin terdesak oleh kondisi dan kesulitan yang dialaminya. Kami yakini bahwa Tuhan hadir melindungi kami yang masih harus beraktivitas. Biarlah Tuhan selalu beserta kami. Bapa di sorga, ada banyak hal yang ingin kami mohonkan kepadamu, namun kami yakin Kau Allah yang Maha Tahu, Tuhan yang membaca isi hati kami, dan biarlah segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Syafaat ini kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita tetap berjalan bersama Tuhan, berjaga-jaga, siapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu mencurahkan kasih karunia, berkat dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya.
Amin. Oh